Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai prinsip pembelajaran berbahasa dan berbicara dengan anggota yang pertama Siti Nailul Muna NIM 2101419037, kedua Syarifatul Hidayah 2101419069, ketiga Muhammad Ilham Riasa Putra NIM 2101415095, dan yang keempat Bintang Firmansyah 2101419061. Pembahasan yang pertama, yaitu prinsip pembelajaran berbahasa, akan disampaikan oleh rekan saya. 1. Prinsip kontekstual. Kontekstual merupakan proses pembelajaran yang holistik dan bertujuan membantu siswa untuk memahami makna materi ajar dengan mengaitkannya terhadap konteks kehidupan mereka sehari-hari, bisa konteks pribadi, sosial, dan kultural, sehingga siswa memiliki pengetahuan atau keterampilan yang dinamis dan fleksibel untuk mengonstruksi sendiri secara aktif pemahamannya. Depdiknas tahun 2005 halaman 5 menjelaskan bahwa pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang mengaitkan materi yang diajarkan dengan dunia nyata peserta didik dan mendorong peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Contextual Teaching and Learning atau disingkat CTL disebut pendekatan kontekstual karena konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota masyarakat. Tugas guru dalam pembelajaran kontekstual adalah membantu siswa dalam mencapai tujuannya. Guru hendaknya menggunakan teknik, metode, dan strategi daripada memberi informasi secara langsung kepada peserta didik. Proses belajar mengajar lebih diwarnai student-centered daripada teacher-centered. Kedua, prinsip integratif. Bahasa merupakan suatu sistem. Hal tersebut berarti suatu keseluruhan kegiatan yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan untuk mencapai tujuan berbahasa, yaitu berkomunikasi. Subsistem bahasa adalah fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Keempat sistem ini tidak dapat berdiri sendiri. Artinya, pada saat kita menggunakan bahasa, tidak hanya menggunakan salah satu unsur tersebut. Sebagai contoh pada saat pembelajaran berbicara, kita menggunakan kata disusun menjadi kalimat yang kita ucapkan menggunakan intonasi yang tepat. Dalam kaitan ini, secara tidak sadar, kita telah memadukan unsur fonologi berupa lafal intonasi, kemudian morfologi berupa kata, sintaksis berupa kalimat, dan semantik berupa makna kalimat. Berdasarkan kenyataan di atas, maka pembelajaran bahasa hendaknya tidak disajikan secara terpisah-pisah. Pembelajaran bahasa Indonesia hendaknya disajikan secara terpadu atau terintegratif, baik antara unsur fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik ataupun pemaduan antara keterampilan berbahasa Indonesia. Sebagai contoh dalam pembelajaran keterampilan membaca, seseorang dapat sekaligus memadukan keterampilan menulis dan keterampilan berbicara. Selain itu, dalam pembelajaran menyimak, seseorang dapat memadukan keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, dan keterampilan membaca atau menulis. 3. Prinsip fungsional. Prinsip pembelajaran bahasa yang fungsional yaitu pembelajaran bahasa harus dikaitkan dengan fungsinya, baik dalam komunikasi maupun dalam pemenuhan keterampilan untuk hidup. Pembelajaran berdasarkan multisumber. Sumber belajar terdiri dari peserta didik, guru, dan lingkungan sekolah. 4. Prinsip apresiatif. Prinsip pembelajaran yang apresiatif lebih menyajikan pembelajaran yang menyenangkan. Prinsip ini berlaku juga untuk keterampilan berbahasa seperti menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Pembelajaran sastra yang menyenangkan adalah pembelajaran yang mengagumkan. Ciri pembelajaran menyenangkan dapat dilihat dari cara peserta didik
dalam memperhatikan guru pada saat berbicara dan bercerita. Pembahasan yang kedua yaitu prinsip pembelajaran berbicara. Pelaksanaan pembelajaran berbicara akan mampu berjalan dengan baik jika seorang guru memahami benar prinsip-prinsip pembelajaran berbicara. Beberapa prinsip pembelajaran berbicara antara lain. Yang pertama, pembelajaran berbicara harus ditujukan untuk membentuk kematangan psikologis anak dalam hal berbicara. Kemudian, pembelajaran berbicara harus melibatkan anak secara langsung berbicara dalam berbagai konteks. Yang ketiga, pembelajaran berbicara harus dilakukan melalui pola pembelajaran interaktif. Yang keempat, pembelajaran berbicara harus dilakukan sekaligus dengan membekali strategi berbicara. Kemudian yang kelima, pembelajaran berbicara harus pula dilakukan seiring dengan pengukuran kemampuan berbicara secara tepat melalui praktik langsung. Yang keenam, kemampuan berbicara anak hendaknya diukur dan dipantau oleh guru secara berkesinambungan. Dan yang ketujuh, pembelajaran berbicara harus diorientasikan pada pembentukan kemahiran berbicara atau membentuk siswa menjadi pembicara yang kreatif. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, bisa dikemukakan bahwa pembelajaran berbicara hendaknya dilakukan oleh guru dengan sungguh-sungguh agar tercapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Selanjutnya, dalam prinsip pembelajaran berbicara menurut Rofi Udin tahun 1998 halaman 18 mengemukakan ada beberapa prinsip pembelajaran berbicara, yaitu 1. Berbicara bercirikan oleh pertemuan antara dua orang atau lebih yang melangsungkan komunikasi secara lisan, ada pembicara dan ada penyimak. Kedua, ada banyak tipe dalam komunikasi lisan antara pembicara dan penyimak, mulai dari orang berbincang-bincang sampai ke pertemuan umum di lapangan. Yang ketiga, pembelajaran berbicara tidak dapat mencakup semua variasi atau tipe pertemuan lisan itu. Dan yang keempat, pembelajaran berbicara harus bersifat fungsional. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.